Selamat datang. Ini adalah video prosedur operasional standar, pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang. Selamat menyaksikan. Sebelum menempuh tahap pelaksanaan pekerjaan beton bertulang, terdapat tahap awal, yaitu perencanaan teknis, di mana dilakukan perencanaan atau desain bangunan gedung beton bertulang. Perencanaan teknis beton bertulang harus memenuhi aspek keandalan dan keselamatan bangunan gedung. Oleh karenanya, paling tidak, harus memenuhi ketentuan desain dalam SNI 2847, SNI 1727, SNI 1726, SNI 8460, serta SNI 6880. Pelaksanaan konstruksi adalah mewujudkan perencanaan teknis menjadi bangunan gedung beton bertulang yang siap, fungsional, andal, tertib, dan berkepastian hukum. Pada setiap tahap pelaksanaan konstruksi, dilakukan pengawasan teknis, yaitu pengendalian mutu konstruksi beton bertulang. Tahap pelaksanaan konstruksi beton bertulang umumnya secara urut terdiri dari pekerjaan bekisting, pemasangan baja tulangan, pekerjaan campuran beton, pengecoran, perawatan, dan perbaikan permukaan beton, dan pekerjaan pemeliharaan pada masa pelaksanaan. Pekerjaan bekisting merupakan pekerjaan membuat cetakan sementara untuk menahan beban selama beton dituang dan dibentuk. Beberapa persyaratan pekerjaan bekisting yang harus diperhatikan. Bekisting harus rapat, mencegah kehilangan beton. Bekisting harus bebas dari material asing sebelum pengecoran beton. Bentuk dan permukaan bekisting sesuai dengan gambar kerja dan toleransi. Pakai bahan anti lengket beton guna mencegah beton melekat pada bekisting. Ukuran penampang komponen struktur beton memenuhi syarat ukuran minimum. Bekisting tidak melendut atau menurun selama masa pengecoran dan konstruksi. Berikutnya, pemasangan baja tulangan adalah pemasangan baja berbentuk silinder batangan guna memperkuat beton yang lemah terhadap pengaruh tarik. Beberapa ketentuan pemasangan baja tulangan antara lain. Baja tulangan memiliki kuat leleh, kuat tarik, kemampuan tekuk yang harus diuji sesuai standar. Baja tulangan harus bebas dari material yang mengganggu lekatan baja tulangan dengan beton. Pasang, tumpu, dan amankan baja tulangan dari perubahan posisi selama pengecoran dan konstruksi. Penempatan, pembengkokan, konfigurasi, diameter, dan tipe baja tulangan harus sesuai dengan gambar kerja. Pembuatan tebal selimut beton harus sesuai dengan gambar kerja dan standar. Penyambungan dan pemotongan batang baja tulangan harus dengan metode dan berada di lokasi yang diizinkan. Pemasangan baja tulangan di lokasi beton yang rentan rusak karena pengaruh gempa, wajib memperhatikan syarat ketahanan gempa. Pekerjaan campuran beton adalah pekerjaan menghasilkan beton dari campuran antara air, semen, pasir, kerikil, dan bahan tambahan yang memiliki perbandingan tertentu disesuaikan dengan fungsi dan tujuan pembuatan. Persyaratan pekerjaan campuran beton antara lain. Proporsi campuran beton dibuat sesuai dengan spesifikasi kuat tekan, slump, dan durabilitas beton yang disyaratkan. Semua material penyusun campuran beton harus layak memenuhi persyaratan dalam standar. Sebelum dipakai, campuran beton harus diuji dengan membuat sampel uji dengan jumlah, ukuran, metode, dan kondisi sesuai dengan standar. Saat disimpan, material penyusun campuran beton harus berada di lokasi kering, bebas dari kontaminasi atau kerusakan. Pencampuran, pengiriman, dan pengecoran beton harus dilakukan sebelum 1 hingga 1,5 jam sejak dilakukan pencampuran bahan penyusun beton. Sebelum pengecoran, campuran beton harus diuji slump dan temperatur, sehingga memenuhi persyaratan dan diizinkan dipakai. Sebelum pengecoran, sampel campuran beton wajib diambil untuk nanti diuji dengan jumlah, ukuran, metode, dan kondisi sesuai dengan standar. Berikutnya, pekerjaan pengecoran adalah pekerjaan penuangan beton segar ke dalam bekisting yang telah terpasang baja tulangan. Perawatan beton adalah tindakan yang dilakukan saat beton mulai mengeras, yang menjaga beton tidak cepat kehilangan kelembaban, dan mencegah perubahan suhu beton yang ekstrim, sehingga pada akhirnya mutu beton dapat dipertahankan. Perbaikan permukaan beton dilakukan jika permukaan beton yang mengeras, mengalami cacat minor seperti lubang atau tonjolan. Beberapa syarat pekerjaan pengecoran adalah: bersihkan bagian beton yang mengeras dan material asing pada permukaan dalam peralatan pengangkut beton. Bersihkan lokasi yang akan dicor beton dari air atau material asing.
Angkut beton dengan cepat ke tempat pengecoran, tanpa menimbulkan segregasi. Jangan mengecor ketika hujan kecuali disediakan proteksi agar air hujan tidak menambah air dalam campuran beton, dan merusak permukaan beton. Tuang beton namun tidak boleh berkenaan langsung dengan beton yang dicor sebelumnya, kecuali disediakan join konstruksi. Jangan mengecor beton yang mengandung material asing. Jangan menuangkan beton di atas bagian beton lain yang belum mengeras. Tuangkan beton untuk balok, bersamaan dengan beton untuk pelat lantai di sekitar balok tersebut. Padatkan beton yang dicor dengan alat vibrator, padatkan di sekitar tulangan dan sudut-sudut bekisting, tanpa menimbulkan segregasi. Beberapa syarat pekerjaan perawatan beton yaitu: melakukan prosedur perawatan beton yang disarankan standar setelah pengecoran dan finishing beton, tanpa merusak, membekas, atau merubah warna. Durasi perawatan beton, minimal selama 7 hari. Segera setelah pengecoran, lindungi beton dari pengeringan dini, temperatur ekstrim, dan kerusakan fisik. Adapun persyaratan pekerjaan perbaikan permukaan beton ialah: menambah lubang pengikat bekisting, atau cacat minor permukaan lainnya setelah pembongkaran bekisting, sesuai ketentuan dalam standar. Bahan penambah lubang atau cacat minor permukaan beton, menggunakan material mortar khusus perbaikan beton, tanpa kerikil. Selanjutnya, pekerjaan pemeliharaan dalam tahap pelaksanaan, merupakan kegiatan menjaga keandalan konstruksi bangunan gedung beton bertulang, sehingga wajib memperbaiki segala cacat atau kerusakan yang terjadi selama masa konstruksi. Berikut contoh kegiatan pemeliharaan pada tahap pelaksanaan pekerjaan beton bertulang. Jika uji kuat tekan sampel silinder umur 28 hari tidak memenuhi persyaratan, kekuatan struktur diperhitungkan berpotensi mengalami penurunan. Maka perlu melakukan tindakan seperti analisis struktur, pengujian tambahan, perkuatan struktur, atau bahkan pembongkaran. Dan apabila ditemukan retak yang lebarnya lebih besar dari ketentuan, pastikan penyebab retak telah ditanggulangi sebelum melakukan tindakan perbaikan retak sesuai persyaratan. Untuk mendapatkan prosedur operasional standar, pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang yang lebih detail disertai dengan referensi peraturan dan standar, silahkan mengunduh melalui tautan yang tersedia di samping saya. Demikian video, SOP pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan pekerjaan beton bertulang, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.